Kami lanjutkan lagi perbincangannya soal Indonesia bebas truk odol atau overload overdimension. Overdimension overload maksud kami ya, atau truk obesitas biasanya orang kenal begitu. Saya tanya ke Pak Gemilang kalau gitu. Pak Gemilang, tadi kata Bung Zaki katanya banyak juga truk-truk itu yang mengakali karoseri atau spek. Apakah realitanya begitu? Baik, selamat malam Mas. Ya, silakan Pak. Ya, persoalan overdimensi dan overload ini udah cukup lama ya. Jadi 5 tahun kami mengikuti program dari Kementerian Perhubungan, pada akhirnya belum berhasil tentunya. Banyak masalah di sana ya. Dan tentunya sebelum kita melanjutkan program baru mengenai odol ini lagi, ya tentunya pemerintah sudah mengetahui apa penyebabnya, maka program ini tidak berhasil gitu ya, sehingga kita tidak mengulangi hal yang sama ya. Jadi nanti gagal lagi gitu ya. Pertama tentunya tadi sudah disinggung ya, masalah kenaikan biaya logistik. Itu sudah lama dibicarakan, tapi saya pesan sekali lagi, khusus untuk logistik masalah sembako, ini betul-betul nanti difasilitasi lah. Ya jangan sampai ini akan mengakibatkan langsung dirasakan oleh masyarakat kenaikannya. Yang mana biasanya diangkat 3 ton, diangkat 5 ton, diangkat menjadi 2,5 ton, berarti 2 kali lipat. Ini langsung praktis itu menaikkan. Itulah pertama, itu sebesar. Kedua, tentunya standar mengenai daya angkut. Ini perlu juga dilihat apakah sudah kami usulkan memang selama ini agar ada peningkatan daya angkut. Ini sekarang bergulir masalah ini di DPR karena ini juga menjadi persoalan buat kita apabila kita strike. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu masalah dengan yang kita hadapi adalah pemilik barangnya. Karena pengusaha angkutannya bersaing dan pemilik barangnya juga bersaing. Kalau perusahaan A bisa overload, perusahaan saya tidak bisa overload, ya saya rugi. Kalau pola pikirnya seperti itu nggak akan beres-beres dong Pak ya jadinya. Jadi persaingan seperti ini yang justru akhirnya ya dalam tanda kutip akhirnya melegalisasi truk-truk odol ini dong jadinya. Nah, inilah perlu ketegasan dari pemerintah kan dalam hal ini. Tapi gini, pemerintah harus tegas, tapi ya pelakunya sendiri jangan mengakali. Nah, kira-kira pertanyaan saya tadi yang balik ke awal. Mungkin salah satunya mengakali daya angkut itu tadi. Apakah ada upaya-upaya seperti itu? Karena kalau memang diatur, dilanggar lagi, ya tidak selesai-selesai masalahnya. Pada prinsipnya begini, kami kalau pengusaha truk ini mempunyai mobil standar, ongkos angkut standar, muatan standar, kami happy. Tapi kalau kami standar, mobil kami standar, nggak dapat muatan. Karena bersaing dengan. Nah, inilah sekarang persoalan yang jadi dalam. Itu persoalan yang sudah diungkapkan oleh Pak Gemilang. Gimana dong kalau kayak gitu, Bung Zaki? Ini masalah persaingan soalnya katanya. Ya mau nggak mau kita juga harus satu pengusaha truk, pengangkutan truk, dan yang lainnya juga harus ikut bersaing jadinya. Ya betul Pak. Karena memang isu ini tentunya bagaimana kita butuh pendekatan lintas sektor ini. Nggak bisa hanya lihat saja. Makanya kemarin itu dalam rapat itu ada lebih dari 14 KL yang hadir, levelnya ada level menteri, ada setara menteri, ada wamen, dan juga ada para dirjen dan deputi gitu. Nah inilah yang kemudian kita duduk bareng sama-sama dan semuanya meyakini bahwa memang ini situasinya tidak mudah, ya kan? Ini kompleks. Nah, tetapi kalau kita semua sama-sama kompak, ya pendekatan ini membutuhkan pendekatan yang lintas sektor. Ada penyesuaian regulasi. Ada investasi teknologi yang harus dilakukan juga oleh pemerintah. Serta tentu jangan lupa adalah serta kesadaran dari industri maupun masyarakat. Nah, pemerintah juga sedang merancang, memang juga ada Kemenku. Kita berdiskusi mengenai insentif dan disentif untuk yang patuh dan tidak patuh begitu ya. Lalu kemudian bagaimana misalnya dari Badan Standarisasi Nasional juga sudah ada beberapa mekanisme.
Dari Korlantas juga kemudian menyampaikan. Jadi dari BUMN, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Perhubungan, kita diskusi betul ini akan terus kita kawal. Apalagi ada momentumnya hari ini, ada sedang dibahas ya mengenai PP penguatan logistik nasional ini. Ya, ini kan kita tidak perlu aturan tambahan-tambahan lagi, tetapi di dalam PP ini saja nanti akan dibahas juga di salah satunya kita perjuangkan mengenai odol tadi. Kita memahami banget ya seperti disampaikan oleh Pak Gemilang tadi, jangan sampai yang udah jujur, udah benar, tapi kemudian malah nggak dapat. Nah, itu tadi yang poin yang diperbicarakan. Bentar, Bung Zaki, yang dibicarakan oleh Pak Gemilang itu tadi yang sudah jujur jangan sampai tidak diperhatikan juga, malah yang diharapkan. Intinya adalah ketegasan dari pemerintah. Kalau memang menegakkan aturannya tegas, sepertinya mereka juga tidak akan berani mengakali aturan gitu loh. Nah, itulah yang kita juga sama-sama dalamin kemarin. Ada satu masalah aturannya ada yang sudah ada, tetapi kemudian di lapangan misalnya dan implementasinya masih menghadapi hambatan-hambatan. Kan begitu. Yang kedua, ada juga yang dirasa masih perlu ada perubahan regulasi ini di lapangan. Nah, memang kami hari ini belum bisa menyampaikan secara detail. Satu misalnya, regulasi mana nih yang perlu disesuaikan. Yang kedua, regulasi mana yang harus ditambahkan. Lalu insentif seperti apa yang akan diberikan kepada siapa, dan insentif seperti apa yang akan kita berikan. Karena ini masih dalam proses pembahasan, masih sangat hati-hati. Karena bagaimanapun kita tahu yang dipesankan oleh Menko AHY kemarin dalam Rakor, satu nyawa manusia itu sangat berharga. Jangan sampai kemudian mohon maaf nih, jangan sampai ada istilah ya udahlah Pak, yang meninggalkan nggak tiap hari, tapi kami makan harus tiap hari. Ini jangan sampai muncul istilah kayak gitu. Ya. Jadi setiap nyawa sangat berharga, tetapi kita juga harus ingat bahwa di balik ini ada sekian banyak yang mencari makan. Dari nafkah di balik ini, nah kita jaga betul. Ini kita bisa belajar begini, Pak. Belajar dari pengalaman misalnya katakanlah di luar negeri terkait supporter. Dulu sering sekali ada kerusuhan supporter, ya kan? Nah, tapi ketika klubnya, ketika pihak pemerintahnya ikut diminta bertanggung jawab, kemudian lebih dikelola dengan baik, nah ini semua akan menjadi istilah lebih optimal. Tetapi lagi perlu penguatan di semua pihak nih. Kalau tadi ada yang patuh, tapi kemudian yang nggak patuh, ada yang ngawal, kemudian nggak bisa ditangkap, ya susah juga kan begitu. Nah, inilah yang kita ingin lakukan diantaranya harus penyelesaiannya dari hulu ke hilir, hilir ke hulu, dan kita duduk bareng Pak. Jadi bukan pemerintah bukan duduk sendiri saja, tapi pengusaha logistik kita ajak duduk bareng, para pengguna jasa logistik juga kita ajak duduk bareng, dan ini masih terus berproses. Tapi lagi-lagi harus ada target. Kita inginkan 2026 bisa zero odol. Itu kita upayakan. Minimal dari target ini, kalaupun implementasinya tidak bisa 100%, setidaknya sudah ada progres dibandingkan. Ada istilah Pak ya, istilah di dunia ini katanya dari zaman Nabi Adam sampai Wapres Adam Malik, terus sampai Adam Jordan belum beres-beres, katanya begitu. Ya, ini berarti kan skemanya reward and punishment lah ya gitu. Kalau memang jujur dihargai, kalau kalau misalnya ada yang tidak jujur, ya harus ada hukuman. Nah, ada ketegasan itu dari pemerintah. Sekarang dari pengusaha truknya sendiri sudah bersedia untuk diatur ya, berarti Pak Gemilang, karena untuk urusan tadi alasan saing-saingan antar pengusaha truk bahwa yang satu bisa mengangkut lebih besar, yang ini lebih kecil, itu tidak akan ada lagi kalau memang sudah tegas dari pemerintahnya, Pak Gemilang. Betul. Jadi begini Mas, kalau bisa pemeriksaan itu jangan dilakukan di tengah jalan Mas. Di depan kenapa? Pabrik, sebentar, saya potong dulu. Kenapa jangan di tengah jalan? Apakah ada pungli? Karena kalau sudah di tengah jalan, kita berhadapan dengan pengemudi, dengan petugas. Kalau di pintu pabrik yang suka overload itu udah jelas kok. Siapa-siapa saja di situ dicegat di pintunya, suruh kembali lagi ke dalam, nggak menimbulkan problema yang banyak. Kan begitu ya. Kemudian ya tentunya di penyeberangan kan juga banyak sentra-sentra yang bisa diawasi. Jadi jangan sampai sudah terlanjur mobil itu jatuh datang dari Sumatera sampai di Jakarta, di situ dicegat, kan repot nih yang ngatasi. Yang pemiliknya orang Sumatera, yang ngatasinya gimana, kan begitu ya. Maunya ya di hulunya lah, hulunya. Baik Pak Gemilang. Baik, ya intinya sih pembicaraan kita malam hari ini, ketegasan dari pemerintah yang juga diatur. Memang juga kalau memang sudah ada ketegasan dari pemerintah, ya harap bisa mematuhi aturan-aturan itu. Itu sebenarnya simpel saja, tidak ada hambatan yang akhirnya menjadi sebuah kompleksitas masalah. Karena dampaknya sangat serius, ada kecelakaan yang terus meningkat begitu, yang menimbulkan
banyak kecelakaan, banyak nyawa yang hilang, lalu juga kerugian besar untuk jalan rusak sampai puluhan triliun. Ini yang harus kita selesaikan sama-sama. Terima kasih Bung Zaki dan juga Pak Gemilang telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Ya, makasih. Makasih. Saudara, setelah jeda kami masih punya informasi menarik lainnya di Sapa Indonesia malam, tetaplah bersama kami.